Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudi kiranya untuk hadir dalam ruangan hari ini ya, di kantor kita ini. Ya, kebetulan saya hari ini akan sedikit mengimbaskan apa yang sudah saya lakukan apa yang sudah saya pelajari di program pendidikan guru penggerak. Jadi ini salah satu tugas aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak untuk melakukan aksi nyata. Kebetulan saya masih di modul 1.4 dan kebetulan itu adalah materinya tentang budaya positif. Jadi hari ini saya akan coba menyampaikan nanti apa-apa saja yang sudah kami pelajari di PGP. Kemudian nantinya mungkin ada beberapa hal yang mungkin masih dalam benak Bapak Ibu yang mungkin kurang cocok atau kurang, nanti kita bisa diskusikan. Bapak Ibu guru sekalian, saya mau menyampaikan bahwasannya di PGP itu ada alur yang harus kami jalani, yaitu namanya alur merdeka ya Bapak Ibu ya. Di mana alur merdeka itu merupakan sebuah akronim, di mana M-nya itu adalah mulai diri. Jadi belajar kita dari mulai diri kita sendiri ya. Artinya kita tidak mengambil dari orang lain. Jadi kita mengambil dari diri kita sendiri. Kemudian E-nya itu adalah eksplorasi konsep. Jadi kita diberikan konsep-konsep, teori-teori dan dari LMS ya, Learning Management System, yang diberikan oleh instruktur. Jadi kita pelajari secara terstruktur mengenai LMS tersebut. Kemudian R-nya itu adalah ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi itu adalah kita berdiskusi secara berkelompok yang sudah dibagi-bagi oleh BBGP, kemudian bersama fasilitator. Kita difasilitasi oleh fasilitator untuk ruang diskusinya. Kebetulan kita melakukan ruang diskusi itu adalah melalui metode daring. Kemudian ada lagi tadi R ya Bu, berarti D-nya adalah demonstrasi kontekstual. Nah di sini ada tugas yang diberikan dari fasilitator kepada kami selaku CGP melakukan demonstrasi apa yang sudah didiskusikan pada ruang kolaborasi. Kemudian E-nya setelah D baru E. E-nya itu adalah elaborasi. Elaborasi ini sendiri adalah pemahaman yang diberikan oleh, kalau tadi kita ruang diskusinya sama fasilitator, elaborasinya bersama instruktur. Jadi di atas fasilitator itu ada instruktur. Jadi elaborasi itu pembahasan lebih dalam lagi tentang materi yang dipelajari oleh instruktur. Kemudian K-nya itu adalah koneksi antar materi. Jadi koneksi antar materi ini adalah mengkaitkan dari materi modul 11, modul 12, modul 13 sampai modul 14 kita kaitkan menjadi koneksi antar materi. Dan yang terakhir adalah A. A itu adalah aksi nyata. Nah, ini adalah sampai di alur yang A, yaitu aksi nyata. Jadi aksi nyata itu mengeksekusi hasil-hasil demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sosialisasi tentang modul 14 tentang budaya positif di sekolah. Nah, modul ini dikembangkan oleh Ibu Andri Nur Cahyani, SPDMS, kemudian Ibu Diah Samsiati Rajasa, Master Sains, Dr. Murti Ayu Wijayanti, Master Pendidikan. Itu adalah pengembang dari modul 14, yaitu budaya positif. Jadi setiap modul itu ada pengembangnya berbeda-beda ya. Agenda kita hari ini ada pembukaan, tadi sudah saya buka, kemudian ada pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan refleksi. Kemudian ini ada pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu ya. Ini nanti Bapak Ibu boleh jawab setuju atau tidak, nanti alasannya apa. Nah, yang pertama Bapak Ibu, hukuman dapat
mendisiplinkan anak. Kira-kira yang setuju siapa, yang tidak setuju siapa? Kalau dari Panis bagaimana? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju, Pak. Tidak setuju. Ya, alasannya apa kalau boleh tahu Panis? Nah, alasannya itu kalau kita lihat apa ke arah ke situ, jadi anak-anak takut gitu, Pak. Oh gitu ya. Kita bukan ditakut sama gitu, Panis ya. anak. Kalau Ibu Isti bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju ya? Alasannya apa Bu Isti? Setuju diterapkan di beberapa anak. Oh, di beberapa anak ya Bu ya. Semua. Tidak Karena semua. ada beberapa anak memang harus dihukum. Ada yang harus dihukum ya. Ya memang karena kesalahannya ya kan. Artinya menyesuaikan kondisi dari si anaknya gitu ya. Dari Bu Isti ya. Terima kasih Bu Isti. Kalau Bu Harap bagaimana Bu Harap? Kira-kira setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Pak, hampir sama juga ini Pak. Ya. Alasannya Bu kalau boleh tahu Bu? Ya, kalau anak itu kan ada dengan hukuman ya jerah anak itu Pak. Oh, Ada iya. sebagian anak kalau dihukuman bukan bertambah jerah makin menjadi. Iya, betul sekali, ya, Weh. Terima kasih Bu Rahab ya. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak tadi kita ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Memang ini bahkan di kami saja calon guru penggerak memang ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan berbagai pandangan dan pendapat mereka masing-masing gitu ya. Nah, namun di kami nanti kita akan bahas lebih lanjut selanjutnya bagaimana apa sih hukuman yang dapat mendisiplinkan anak, apakah ini benar atau tidak, mungkin nanti bisa kita jawab. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau ini menurut Bu Putri, Miss Putri kira-kira setuju atau tidak setuju kalau poin yang kedua? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti Iya. membaca atau membersihkan halaman sekolah. Setuju Pak, tapi kalau dilihat dari dari sisi yang lain, kembali seperti yang disebutkan dari beberapa guru, hanya beberapa anak ini yang ampuh Pak. Kalau dia memang sudah dari kita pengenalan sudah memang terkenal bebal, dikasih pemantik seperti ini, hukuman positif seperti ini, yang ada yang akan membaca, akan membersihkan, yang ada menjadi jadi. Jadi bisa diberikan, tapi kembali melihat personal anaknya sendiri. Tidak semua anak bisa diperlakukan sama dengan yang seperti yang ini. Ya, artinya seperti menyesuaikan lah dengan kondisi anak yang juga setuju ya. Kira-kira ada yang tidak setuju, Bapak Ibu? Setuju semuanya, ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kalau boleh tahu dari Bu Tina alasannya setuju apa ya Bu Tina? Jadi anak itu dapat termotivasi lah Pak. Ya, dengan memberikan Biarpun dia belajar itu bukan karena ingin pintar, Betul, karena ya. ingin mendapatkan kado misalnya, tapi kan sedikit banyaknya ada yang masuk Ya. dari yang belajar itu ya. Karena kita memang sering sekali setiap pembagian rapat gitu ya Iya. Bapak Ibu sering memberikan namanya penghargaan. Bahkan di ranking pun kita kasih penghargaan gitu ya Bapak Ibu. Kadang kita monten pun itu penghargaan juga ya Bapak Ibu ya. Oke, tapi nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Ini hanya pertanyaan pemantik saja. Selanjutnya topiknya ini ada 6 ya. Mungkin nanti ada disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, restitusi. Di situ ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah ini perubahan paradigma Bapak Ibu. Kegiatan kepalan tangan ini agak mengasihkan ini Bapak Ibu. Nah, saya minta tolong lah sama 2 orang. Ini nanti bertindak sebagai A dan sebagai B gitu ya. Sebagai A mungkin ada yang mau jadi sebagai A. Jadi A ini nanti dia menuliskan sebuah benda di sebuah kertas lalu dia genggam ya. Kemudian dia mempertahankan kertas yang itu, sementara si B
dengan cara apapun, boleh dia merayu, boleh dia menghardik, boleh dia memaksa dengan cara apapun untuk mendapatkan apa yang digenggam oleh si A, gitu ya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Kira-kira siapa yang mau berperan sebagai A? Jangan menyimpan ini. Aku. Ya, Bu Harap ya. Yang mau jadi B. Berarti Bu Harap mempertahankan Ya. apa yang ada di genggamannya ya. Pakai rayuan. Yang B ini boleh siapa? Pak Ales. Apa B? Panes ya, Panes ya. Belum juga. Panes ini Merayu barang. merayu, boleh, mengancam boleh, memaksa boleh, gitu ya. Jadi Maka jangan mencium itu nggak sedia. Merayu. Jadi tugas Panes ini bagaimana caranya Panes bisa Bu Harap mengasih apa yang dia genggam. Nah, begitu ya, Panes ya. Bu Harap sudah paham ya? Boleh dituliskan Bu Harap apa yang mau disimpan, nama benda yang paling berharga untuk Bu Harap. Gitu ya, ini bukunya Bu Harap. Nah, ini kertasnya Bu Harap. Ditulis. Oh ini. Oke, susah. Di semua yang umum ini Pak. Nama Bujuk benda. boleh. Boleh. Di semua ini. Bang bujuk boleh. Kalau seandainya Bapak bujuk nggak bisa, boleh diancam, boleh dihardik, boleh merayu, menyuap pun boleh. Bahkan cuap. Misalkan Bu Harap, ini Bu Harap 50.000 untuk Bu Harap, boleh. Bagaimana caranya supaya Pak Anies bisa membuka dan Bu Harap memberikan apa yang dia punya? Oke, bisa kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Ini kan bahasa sendiri nih. Boleh bahasa sendiri. Warna merah. Ada itu nggak? Geser. Warna apa? Biasa saya melihat isi tangan itu. Tidak boleh. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa tidak boleh? Tidak boleh karena ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga untuk saya Bapak Anies. Terus ada mengancam lagi. Boleh mengancam boleh. Lari. Rayu nggak berhasil. Awas itu harap bisa jumpa ya. Bukan itu tidak. Mengancam waktu ketawa. Ya. Enggak tahu. Pokoknya gimana caranya supaya Bu Harap ini Dalam mau rebut aja lah membuka? Pak, paksa. Kalau kita kata dia dunia. Anda mau kasih jadi dulu. Jajan apa Pak Apa Kuaci? jadi nampung jadilah. Ah, nggak bisa Pak Kuaci Pak. Waktunya 5 menit ya, Pak Anies ya. Suap. Siapa yang? Oh, iya. Ambil sapu, Pak. Ambil sapu. Goreng. Ambil baik-baik. Goreng atau Apa lagi Pak? Mengancam boleh, mengancam. Mana itu udah? Apa saja yang bisa. Dipaksa, tangannya dibuka pun boleh. Kasih lah Bu. Kuaci sekali. Enggak ada Pak Dokter. Katanya tidak dari sudah sampai Rabu. Ini kemana nih? Pensel saya. Kau terus sama Makin mengaji. Dari pandai apa masak. Bisa enggak bisa lah. Kalau tanya dia tadi. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Kira Pak Anies? Merah manis. Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi yang aku apa lah ini? Oh, yang Oke, kamu lihat lah. Oke, Penyerah dan enggak Pak? jadi pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, setelah kita melihat apa yang sudah kita lihat, menurut Bapak Ibu siapa yang memegang kontrol dirinya masing-masing? Apakah Bu Harap atau Pak Anies? Bu Harap ya. Kenapa Bu Harap? Karena dia mempertahankan kertas di genggamannya, enggak gampang merayu. Apakah Pak Anies bisa mengendalikan Bu Harap? Ya, semua udah mengutuk, udah mengancam, udah mengganti, udah meraih, udah butuh juga. Artinya di sini yang bisa mengontrol dirinya mau membuka atau melepaskan itu adalah Bu Harap, begitu ya? Iya.
Nah ini ada perubahan paradigma teori kontrol. Nah ini ada ilusi kontrol ya Bapak Ibu ya. Jadi ada namanya ilusi guru mengontrol murid. Ya Bapak Ibu. Nah ini kemarin juga saya sempat ini Kenapa ada populistik? agak kurang-kurang apa ya. Iya. Ternyata seperti yang kita lihat tadi, ternyata seseorang itu tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau ada yang mengatakan guru bisa mengontrol murid, maka sebenarnya itu adalah sebuah ilusi. Ya. Karena sebenarnya itu kita tidak bisa mengontrol murid. Seperti contoh halnya tadi, buah harap tidak bisa dikontrol oleh panas karena dia. Adapun siswa yang mau dikontrol itu karena dia memang mau membuka, gitu ya. Makanya kita bisa kita temukan ada yang bisa terbuka, ada yang tidak, gitu ya. Artinya kalau tidak membuka berarti dia tidak mau dikontrol, gitu ya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sering juga kita lakukan, bahkan saya sendiri juga sering melakukan ini, gitu ya. Kemarin kita sering mengkritik, kemudian membuat orang bersalah, kenapa kamu kayak gitu ya. Kita dengan harapan supaya bisa menguatkan karakter mereka, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata itu adalah ilusi Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ya. Nah, ternyata ilusi juga Bapak Ibu. Jadi kemarin saya juga belajar ini agak-agak lain gitu ya. Padahal yang saya terapkan seperti ini. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu ternyata ilusi. Ternyata enggak semuanya penguatan positif itu dampaknya positif Bapak Ibu. Ya. Dampak negatifnya apa? Ternyata dampak negatifnya ada ketergantungan. Ketergantungan bagaimana? Ketika tidak diberikan penguatan positif, maka mereka tidak akan melakukan hal positif. Itu kekurangannya kalau ketika melakukan penguatan positif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga merupakan ilusi. Jadi karena kita sebagai guru kadang-kadang kita kan ada sedikit ego kita gitu ya. Bahkan saya sendiri pun juga melakukan itu, memiliki hak untuk memaksa. Ini sering kita lakukan juga gitu ya. Ternyata itu semua hanya ilusi Bapak Ibu. Kemudian ini sudah kita lihat. Ini perubahan paradigma antara stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, pada teori stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang lain ya berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol kita yang berusaha untuk memahami cara berpikir orang lain atau cara pandang orang lain tentang dunia. Gitu ya. Ini perbedaan antara teori stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi kalau teori kontrol kita yang berusaha memahami, gitu ya. Jadi kalau di terapan di peserta didik kita yang coba memahami, bukan kita yang mengubah murid untuk sesuai dengan keinginan kita, tapi kita yang coba memahami murid. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini stimulus respon. Tapi kalau pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mau yang positif, mau yang negatif pasti mempunyai tujuan. Positif, negatif pasti punya tujuan Bapak Ibu. Ya, itu kalau teori kontrol. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Pada stimulus respon ini beranggapan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Sementara di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi terbukti ternyata dengan Bu Rahab menyimpan genggamannya, Pak Anies coba merayu, menghardik, menyuap, bahkan tidak bisa. Karena yang bisa mengontrol dirinya adalah diri sendiri ya Bapak Ibu ya, bukan orang lain. Kecuali ada yang membuka dirinya. Kemudian ini yang pemaksaan
ada pada saat rujukan gagal. Ini juga stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol ini ada kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada pilihan-pilihan baru yang ditawarkan. Jadi tidak langsung dilakukan pemaksaan ketika kita membujuk gagal, kita menawarkan pilihan-pilihan yang baru. Ya. Kemudian, ini yang terakhir adalah model berpikir menang kalah kalau pada stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol tidak ada yang menang kalah, semuanya harus menang. Jadi berpikir menang, gitulah. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Itu adalah teori kontrol. Ini ada mind map dari disiplin positif. Ini teori kontrol yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Ya. Jadi di sini semua perilaku di sini memiliki tujuan. Kemudian terbagi lagi ada teori motivasi. Kemudian ada 5 posisi kontrol, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada mind map-nya. Nah, teori kontrol ini ada yang eksternal, ada yang internal. Itu ya Bapak Ibu. Yang internal itu artinya dia memang dari dirinya sendiri. Kemudian yang eksternal itu dia biasanya untuk menghindari hukuman, itu eksternal. Ya memang dia berubah, tapi berubahnya itu bukan dari dalam, tapi dari luar. Itu karena dia takut hukuman, jadi daripada dia kena hukuman ya udah dia ikuti saja gitu ya. Kemudian ada namanya untuk mendapatkan imbalan. Nah ini penghargaan positif ya Bapak Ibu ya. Ternyata ketika siswa kita berikan penghargaan kemudian termotivasi, ternyata motivasinya itu dari luar Bapak Ibu ya, bukan dari dalam. Sementara idealnya memang seharusnya siswa itu termotivasi tanpa diberikan hukuman, tanpa diberikan imbalan juga sudah termotivasi. Nah, itulah tugas kita sebagai guru, idealnya seperti itu ya. Memang cukup berat ya Bapak Ibu, tidak semudah membalikan telapak tangan. Cuman ya pelan-pelan akan kita coba. Kemudian yang internal bagaimana? Yang internal itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini ideal yang mau kita capai adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ketika siswa kita sudah mempunyai kesadaran diri untuk melakukannya karena apa? Karena untuk menghargai diri sendiri, maka sudah muncul motivasi dalam diri sendiri. Nah, itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, apakah makna disiplin? Makna disiplin ini dari bahasa Latin. Bahasa Latin, disiplina ya, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu ternyata bukan peraturan. Ya. Selama ini kita beranggap disiplin itu peraturan ya. Ternyata dari bahasa Latin ya Bapak Ibu. Artinya belajar. Justru disiplin itu belajar Bapak Ibu. Bukan peraturan. Kita kalau mendengar kata disiplin yang terlintas di benak kita aturan gitu ya. Bapak Ibu ya. Peraturan, ada konsekuensi ya. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain. Betul ya? Jadi kalau disiplin, kamu harus disiplin gitu ya. Kita menyuruh orang lain agar mendapatkan kepatuhan. Gitu ya? Ini sering kita lakukan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul ya? Kita sering bilang disiplin, kalau nggak disiplin kita hukum ya. Nah, itu kan menciptakan rasa tidak nyaman. Kita sendiri saja juga merasakan itu ya. Ketika terlambat nanti dipotong gajinya gitu ya. Kan kita juga tidak merasa nyaman gitu ya kan. Nah, itu adalah imbas dari disiplin tadi yang pada umumnya kita terapkan di di kalangan umum kita ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal.
Ini kita lewatkan saja. Oke, ini ya. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi eksternal ya. Biasanya ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu ya? Seperti kita lah sendiri ya kan. Kita datangnya cepat-cepat ceklok supaya mengajarkan ceklok supaya apa? Supaya tidak dipotong gaji gitu ya. Ya kan? Nah, berarti sebenarnya kita sudah termotivasi tuh. Tapi motivasinya masih motivasi eksternal. Artinya kita menghindari ketidaknyamanan. Kemudian ada lagi motivasi eksternal seperti untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini misalkan kita rajin gitu ya kan, datang tepat waktu, tapi kita mengharapkan dapat tambahan gaji atau pujian dari kepala sekolah atau dari yayasan. Itu juga termotivasi sebenarnya, tapi motivasinya masih eksternal ya Bapak Ibu ya. Jadi kepada peserta didik juga gitu. Kadang kita memberikan hukuman, siswa itu termotivasi, ya. Tapi motivasinya itu jangka pendek. Betul ya Bapak Ibu ya. Ketika tidak diberikan hukuman, apakah dia akan tetap melakukan itu? Ternyata masih melakukan gitu ya. Jadi motivasinya masih jangka pendek. Begitu juga dengan imbalan. Imbalan ini lama-lama jadi ketergantungan atau penghargaan, juga lama-lama jadi ketergantungan. Nah, efeknya, dampaknya, ketika dia tidak diberikan penghargaan atau imbalan, dia tidak mau melakukan itu. Itu motivasi yang eksternal. Jadi, yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang kita harapkan. Siswa kita bisa melakukan sesuatu itu, baik mengerjakan PR, baik mengusir sampah gitu ya. Itu sebenarnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Biasanya kalau ada motivasi yang dari dalam diri sendiri, maka dia akan bertanya dalam dirinya sendiri, sebenarnya saya akan menjadi orang seperti apa. Jadi mudah-mudahan nanti siswa kita bisa kita arahkan untuk mendapatkan motivasi internal ya. Nah Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, ini merdeka itu ternyata bukan berarti bebas ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti kita bebas dari aturan. Tapi kita bisa memerintahkan diri kita sendiri. Jadi kata merdeka itu sebenarnya kita bebas dari perintah. Tapi sekaligus kita bisa memerintahkan diri sendiri. Itu makna dari merdeka. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kita bebas dari aturan dari orang lain atau dari pimpinan atau dari atasan, begitu juga murid ya. Murid itu merdeka ketika tanpa kita perintah sudah melakukan hal yang positif. Itu yang dinamakan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya apa itu restitusi? Mungkin ini pernah saya share juga kemarin di grup ya, restitusi ini. Jadi restitusi ini ya hampir-hampir mirip lah dengan bimbingan konseling gitu ya, hampir sama gitu ya. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini restitusi tidak dipisahkan ya Bapak Ibu ya dari kelompok mereka. Ya, jadi terkadang kita memisahkan dia dari kelompoknya ketika dia membuat kesalahan, gitu ya. Tapi restitusi itu memperbaiki kesalahan mereka, kemudian mengembalikan mereka ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi restitusi ini Bapak Ibu bukan kita yang mencari solusi. Jadi kita tidak memberikan solusi kepada murid, tapi kita membimbing dan menuntun supaya murid bisa menemukan solusinya. Jadi bukan kita yang mencari solusinya.
Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi bukan malah merusak hubungan. Kadang kita ketika melakukan pendampingan kepada murid justru malah merusak hubungan kita. Kadang sampai-sampai itulah yang terjadi gitu kan. Terjadi nanti dendam siswanya gitu ya. Bapak Ibu, kadang kita takut juga gitu kan. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu tawaran bukan paksaan. Jadi ada tawaran ya Bapak Ibu. Bukan kita memaksa kamu harus seperti ini gitu ya. Ada tawaran. Kemudian restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa sih kebutuhan dasarnya? Kenapa dia melakukan itu? Maka kita tuntun supaya dia mencari solusinya. Kenapa dia bisa melakukan itu? Apa yang harus dia lakukan? Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Jadi tindakannya tidak kita fokuskan, tapi karakternya. Ya, kita bangun karakternya. Restitusi juga fokus pada solusi. Jadi yang dimaksud solusi ini bukan kita yang mencari solusinya, tapi kita membimbing siswa untuk mencari solusinya sendiri. Ya, jadi seperti membuat pertanyaan-pertanyaan yang memantik dia untuk mencari solusinya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah carikan solusinya, sebenarnya itu sudah mematikan ide dari siswa tersebut. Ya, itu adalah suatu pelajaran yang berharga bagi si murid untuk mencari solusi. Kemudian yang terakhir yaitu membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan kita pisahkan dari kelompoknya. Kadang kita kucilkan gitu kan. Ternyata nggak boleh kita kucilkan gitu ya. Tapi harus kita kembalikan lagi ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Oke, yang ketiga itu ya, keyakinan kelas. Mungkin ini nanti kita bisa lakukan bersama-sama. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, jawabannya Bapak Ibu. Untuk menjawab itu ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya apa Bapak Ibu? Untuk melindungi kepala dari kecelakaan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter waktu COVID? Ya. Iya, biar tidak terkena infeksi virus. Gitu ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk disiplin waktu gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk mendukung motivasi instruksi dari dalam, kembali ke nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau kita sudah meyakini, ya sebenarnya akan timbul rasa kesadaran dalam diri sendiri, ya, dibandingkan aturan-aturan. Nah, keyakinan kelas ini harus disepakati Bapak Ibu. Nggak boleh kita sendiri ya, keyakinan kelas kita anak-anak ini ya, gitu ya. Nggak boleh, harus sepakat dulu. Tapi bukan berarti semua kita terima dari siswa, kita juga harus memilih juga. Nanti ketika tidak kita pilih-pilih, oh makin hajab gitu ya, siswa boleh Pak main bawa handphone ya kan? Nggak bisa juga kita benarkan gitu ya, harus kita filter. Artinya ada hal-hal yang harus kita filter, tapi tidak boleh kita yang menentukan sendiri gitu ya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Ini ada gambaran ya tentang keyakinan kelas ya. Jadi hal yang paling kecil itu ada peraturan kelas ya, pasti masing-masing ada peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas itu ada di luar dari peraturan kelas yang dia lebih luas ya cakupannya daripada peraturan kelas. Nah,
Kemudian lingkup dari keyakinan kelas ini berada di lingkungan positif yang berwarna kuning ini. Jadi lingkungan positif itu cakupannya lebih skala yang lebih besar. Sementara budaya positif ini lebih luas lagi, bahkan di masyarakat seharusnya bisa diterapkan budaya positif oleh peserta didik. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Kalau menurut Bapak Ibu guru, yang menurut Bapak Ibu yang merupakan keyakinan yang mana? Yang sebelah sini atau yang sebelah sini? Ya, ini sama-sama kesepakatan kelas. Cuman ininya beda ya. Yang ini datang tepat waktu, dan mengucapkan salam, dan ini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Menurut Bapak Ibu yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kalau yang sebelah kanan itu Pak Guru, kitab sosial gitu. Yang sebelah kanan Sosial. sosial gitu ya. Kalau yang sebelah kiri Pak Nes, Aturan. peraturan gitu ya. Jadi ya benar Bapak Ibu, yang ini adalah peraturan ya. Sementara yang ini merupakan keyakinan kelas. Jadi ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah ini bisa wali kelasnya menerapkan ini keyakinan kelas. Jadi ketika restitusi itu tidak semena-mena kita restitusi, tapi harus punya dulu keyakinan kelasnya. Jadi ketika mereka melakukan berbuat salah, kita tanya, bagaimana keyakinan di kelas kita? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Begitu, kira-kira. Jadi keyakinan kelas ini antara kelas A, kelas B itu bisa saja berbeda, tergantung dari kesepakatan kelasnya masing-masing. Bahkan kami di PGP saja, setiap lokakarya atau setiap kami melakukan pembelajaran, itu selalu melakukan kesepakatan kelas. Jadi didampingi oleh fasilitator, selalu ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini boleh direvisi, boleh direview ketika sudah kita lakukan ternyata ada yang dirasa kurang, boleh direvisi kembali keyakinan kelas. Melihat situasi, oh mungkin ini perlu ditambahin atau oh ini perlu dikurangi, boleh saja. Intinya kesepakatan kelas ini harus berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Nah ini peraturan, dan beda peraturan dengan keyakinan. Nah, contohnya kalau peraturan itu kalimatnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan ya. Nah, kalau keyakinan kelas lebih luas dia cakupannya, dia tidak hanya ini di tanggung jawab. Tanggung jawab kan sudah luas ya secara umum gitu ya. Kemudian peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau keyakinan kelas bahasanya itu menghormati orang lain ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinannya menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Jadi juga dilarang menggunakan narkoba, kesehatan ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ini menghormati orang lain, kemudian bersabar. Nah, ini mengantri gitu ya. Budaya mengantri. Oke. Gunakan masker. Ini kesehatan dan keselamatan. Masuk juga sini ya. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Antara perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi bahasanya cakupannya lebih luas ya dibandingkan peraturan. Itu peraturan dia lebih spesifik yang seperti mengikat ya, seperti itu ya. Nah ini ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ada kalau menurut Pak Anies hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Bapak Ibu sudah tahu hukuman antara perbedaan hukuman dan konsekuensi ya? Kalau hukuman apa itu?
panas. Sesuatu yang harus dia Sesuatu yang kerjakan. harus dia kerjakan. Oh, Kalau akibat konsekuensi dari bagaimana? kesalahannya. Akibat dari kesalahan. Kalau konsekuensi bagaimana Bapak Ibu? Kayaknya hampir sama gitu ya. Ya kemarin juga saya berpikir ada bedanya antara hukuman dan konsekuensi kan. Nah, kalau udah hukuman ya pasti dapat konsekuensi gitu ya. Nah kemarin kami bahas juga oleh instruktur, menurut beliau bahwasanya hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, itu hukuman. Nah, sementara konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Jadi menyakitkannya tidak ada. Sesuatu harus terjadi. Dan konsekuensi ini harus selaras dengan apa yang dia perbuat. Contoh, ketika dia menumpahkan air di atas meja, konsekuensinya apa Bapak Ibu? Basah, intinya basah. Ya, konsekuensi yang selaras dengan apa yang dilakukan ya membersihkan mejanya. Bukan mengelap meja, bukan mengelap jendela gitu ya. Nah, itu tidak selaras ya Bapak Ibu ya. Jadi harus selaras dengan apa yang dia lakukan. Konsekuensi seperti itu ya. Nah, jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ini ya, dicatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi gitu ya. Itu merupakan hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Ini adalah hukuman. Itu walaupun berdampak kepada kebagusan fisiknya, tapi tetap itu. Ya, bagaimana walaupun itu adalah sesuatu hal yang positif, tapi kan kadang ada juga yang merasa tersakiti juga gitu ya. Itu merupakan hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali ya. Mompa 15 kali gitu ya. Itu juga merupakan hukuman. Kemudian, ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Nah, ada tanggung jawab dia karena dia sudah yang mencoret-coret. Berarti konsekuensinya harus diganti. Bukan disuruh push up ya Bapak Ibu. Nah, itu tidak selaras. Ketika ada temannya, ada siswa yang mencoret-coret buku temannya, kemudian kita suruh push up, justru itu kita memberikan hukuman, tidak memberikan konsekuensi kepada anak. Konsekuensi yang tepat adalah kita suruh menggantikan siswa tersebut kertas yang sudah dicoret-coret. Jadi yang bersalah itu bertanggung jawab, yang jadi korban juga mendapatkan kembali haknya. Itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu juga merupakan hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, ini juga merupakan hukuman. Ya. Konsekuensi. Oh ya, konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini pas jam PJOK ya. Jadi selaras dia. Dia terlambat 10 menit. Dia mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ya. Ya. Boleh ditambah ya apa itu? Siswa tidak ada membayar denda. Oh. Itu konsekuensi mana itu? Yang mana itu? Kalau itu bagaimana Bapak Ibu? Selaras itu. Hukuman ya, karena tidak selaras lah. Biasanya kalau pensi misalkan terlambat Bapak Ibu, terlambat itu disuruh mengganti jam pelajarannya selama berapa menit dia terlambat. Ya, jadi jam istirahatnya Kak. Iya, jam istirahatnya itu dia tidak istirahat. Nah itu kalau konsekuensi seperti itu. Kalau dia misalkan terlambat, jadi konsekuensinya harus selaras dengan apa yang dia perbuat. Gitu ya. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi seperti ini Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi.
Kemudian membuat anak sakit, baik fisiknya mau psikisnya, ya, untuk jangka waktu yang lama. Sementara kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, hukuman juga anak membenci kedisiplinan jadinya. Sementara kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman biasanya itu ada paksaan, unsur paksaan. Ya. Kita juga sering dihukum karena merasa terpaksa gitu. Itu Ustaz. Sementara kalau pada konsekuensi itu adalah stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman juga konsep diri yang buruk. Sementara konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau hukuman ini biasanya sering juga ini anak-anak supaya tidak kena hukum menyembunyikan kesalahan, misal terlambat gitu ya. Kalau bisa jangan ketahuan berpikir sembunyi-sembunyi gitu ya kan. Nah, sementara kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, biasanya hukuman seperti ini ya. Sementara kalau konsekuensi itu dia akan kehilangan haknya. Seperti kalau terlambat seharusnya dia istirahat, kehilangan haknya untuk istirahat gitu ya. Kemudian dibuat tidak nyaman, seharusnya dia istirahat ya, nggak istirahat, jadi nggak bisa ke kantin ya kan, seharusnya bisa ke kantin ya, dia tidak nyaman. Kemudian diasingkan untuk sementara, karena yang lain pada istirahat dia diasingkan untuk belajar sendiri gitu ya. Itu konsekuensi. Kemudian ini kita next saja, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia ternyata ada 5 ya, seperti Pancasila. Yang pertama, ini kebutuhan dasar bertahan hidup. Bertahan hidup biasanya ini berhubungan dengan apa ini Bapak Ibu? Kalau bertahan hidup, makan betul Ibu. Makan, ya. Kemudian ada kebutuhan dasar penguasaan. Penguasaan ini biasanya pengen diakui ya. Nah, ini pengen diakui. Kadang ada siswa kita yang merasa cari perhatian ya Bapak. Yang terangkat lah ya. Iya, benar sekali. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya kalau kebutuhan dasarnya kurang terpenuhi di yang ini, biasanya dia akan caper cari perhatian. Ya. Cewek sepertinya gitu ya, cari perhatian. Ya. Berarti kurang kasih sayang itu kebutuhan dasar. Nah, tapi kalau dia kebutuhan dasarnya adalah kesenangan, ini biasanya mengganggu kawannya, menjadi main-main gitu ya, karena dia kurang rasa senangnya. Jadi dia limpahkan dengan mengganggu kawannya gitu ya. Kemudian kebebasan. Kalau kebebasan ini biasanya cenderungnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau yang kurang kebebasan, biasanya dia tertutup dia. Kemudian dia ketika kita ngajar, dia tidak mendengarkan, tidak begitu antusias gitu ya, tidak begitu antusias dengan pembelajaran kita, karena dia pengen kebebasan. Kemudian ini 5 posisi kontrol. Identitas gagal, kontrol dari luar. Ini biasanya posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Ini untuk menghindari hukuman ini, kalau motivasinya motivasi eksternal ya. Kemudian kalau identitas berhasil atau sukses, ini ada di posisi kontrol teman dan pemantau. Sementara idealnya kita ini dituntut untuk bisa menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer, ya. Idealnya seperti ini ya Bapak. Ya. Jadi kalau manajer itu biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah? Ini manajer. Kemudian menguatkan pribadi. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang
positif dalam dunia berkualitas. Dan bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Sementara kalau sebagai pemantau, ini menghitung dan mengukur. Biasanya pemantau ini kalau datar dia ya, suaranya datar, tidak tinggi, datar, dan dia lebih kepada data. Misalnya pemantau seperti tengoknya absennya dia, kemudian itu pemantau. Terlambatnya berapa sering, sakitnya berapa sering gitu ya, itu pemantau. Biasanya kalau pemantau menggunakan data. Kemudian teman, sebagai teman juga identitas berhasil. Nah, yang identitas gagal ini biasanya sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Itu kalau identitas gagal. Nah, ini ada mungkin saya sedikit tampilkan video tentang 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Coba saya tunjukkan ya. Nah, ini posisi penghukum ya Bapak Ibu. Sore Pak Kun ya. Kurang kuat ya? Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Nggak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Benar ya. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu posisi kontrol sebagai penghukum ya Bapak Ibu ya. Dia orangnya ini saja Bapak Ibu, tapi posisinya berbeda, caranya berbeda. Kesel ya. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ketemu bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ketemu bapak kepala Udah sekolah? ada bikin gitu. Sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu Jadi pembuat merasa bersalah ini membuat merasa bersalah siswa gitu ya Bapak Ibu. Masalahnya tak bersalah tangga. Iya. Bisa dipercaya lagi kalau rusak. Jangan kayak gitu ya. Tenang. Kalau yang mau memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah,
posisi teman. Ini posisi teman. Mana yang cocok sama si apa ini? Berteman. Mana yang cocok sama si Tagor ini? Iya. Apa? Apa sih? Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Sayang kita. Oh, belum saya dimarahin. Menyalahkan ibu kamu. Jadi sebagai teman ya, Anies ya. Akrab dia, kalau sebagai teman akrab. Tapi ternyata si perempuan itu cocok antagonis tadi. Iya, pas dia ngomong tadi kan, ngomong komentar itu, nggak cocok dengan gue. Lain kali, larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bukan bangun ini pagi kan malah lari. Tidak lari. Oh. Kayak gitu langsung Mei, itu susah. Enggak lah. Ada saya. Istilah kayaknya yang itu dah. Aku nggak cocok lah. Berbicara dengan nada suara ramah, akrab. Cenderung bersedia untuk menjaga suasana tetap santai. Iya, anaknya yang terlalu enak. Itu tergantung nanti dia. Ya benar, tergantungan. Ketika tidak guru itu yang apa, ketika guru yang lain, pasti dia tidak mau. Maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, absennya Kalau itu aja kok apalagi hukum. Iya. Tapi ya, jadi dia masih suka sama gurunya karena gak pernah marahin dia. Baru kesukaan itu katanya aja lah. Ini Jadi pemantau. posisi keempat sebagai pemantau. Naren. Naren lagi. Tagor. Langsung datang. Tagor, ini nama Tagor. Naren, Itu namanya sinaran bro. kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Iya, betul. Sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 60 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu, Yang cocok yang ini. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan Dia ngasih apa yang harus kembali. Tanya sama seorang orang. pemantau menunjukkan Biasakan macam kita tidak jadi itu kalau istirahat. Kalau itu harus korbankan. Dan istirahat itu pakai juga di belajar kan. Posisi manajer. Udah Di sini lah dia habis duduk. mau di kantin. Di sini nggak ada duduk. Jangan di kelas. Lalu tuh menunggu ini. Ini lah makan aku bilang tadi. Oh, Tagor. Tagor lagi juga. Selamat pagi, Naren. maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya sekolah. Ada dari sampaikan bukan sama di mana. Kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi,
tidur. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol yang perlu kita pelajari juga bersama. Jadi tadi posisi kontrol sebagai penghukum, ya, itu jadi kira-kira bagaimana Bapak Ibu sebagai perbedaannya sebagai penghukum tadi apa ya? Kalau penghukum tadi cenderungnya dia lebih langsung kan ya, artik, langsung hukum ya Bapak Ibu ya, langsung vonis. Jadi Ada efek sakitnya. kemudian tapi ada efek negatifnya, betul ya Bapak Ibu ya, mungkin iya mungkin ada dendam, mungkin bisa dibocorkan dan kereta kita, dikempeskan gitu ya, memang ada efeknya kalau sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, kalau kita memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah, tadi dikatakan bahwasanya siswa akan merasa bersalah dan dia lebih cenderung akan menutup diri ya, akan menyimpan rasa bersalahnya itu. Dan itu yang lebih bahaya Bapak Ibu. Membuat rasa bersalah ini lebih bahaya ketika dia sudah menyimpannya, tidak bisa tertahan lagi. Itu yang mau sampai melakukan hal-hal yang di luar dari akal kita ya. Memang sempat ada orang yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sebagai teman tadi bagaimana Bapak Ibu? cenderung jadi ketergantungan, dia nggak bisa menghargai kita lagi kan. Teman dia cenderung kita akrab ya kan sama siswa. Kemudian jadi kita berbicara sebagai seorang teman. Tapi ada efeknya tuh, seperti ketergantungan ketika bukan kita yang mengapakan, dia tidak akan mau memiliki gitu ya. Tapi ketika artinya hanya pada guru tertentu saja dia akan mau berubah, tapi mendengarkan. Ya. Tapi pada guru yang lain tidak. Itu adalah efek ketergantungan ketika posisi kita sebagai teman. Nah, sementara pada posisi pemantau, nah ini cenderung tadi menggunakan data ya Bapak Ibu ya. Jadi dia menggunakan peraturan, menanyakan peraturan-peraturan yang sudah ada, kemudian sesuai peraturan yang dijalankan. Cuman memang ada kekurangan juga kalau pemantau, misal waktu jam istirahat lah kita kasih Hukuman. konsekuensi 20 menit untuk belajar. Nah, itu kan agak repot juga kita menjaganya gitu ya kan. Bentar jam istirahat kita aja cuma 15 menit. Ya, kadang kan siswanya ya kalau memang dia sadar diri gitu ya kan. Kadang kalau tidak kita pantau anaknya entah kemana, betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian di posisi manajer tadi ya memang idealnya kita bisa di manajer, tapi kalaupun tidak bisa di posisi manajer, kita turunkan levelnya di minimal di pemantau ya Bapak Ibu ya. Kalaupun tidak bisa ke level manajer ya setidaknya kita sebagai pemantau. Kalau sebagai teman, memang sebenarnya sebagai teman masih identitas berhasil, tapi cenderungnya sih lebih bagus ke pemantau, bahkan lebih baik lagi sebagai manajer ya. Kalau sebagai manajer kita menciptakan motivasi internal dalam diri siswa. Jadi kita tidak mencari solusi, tapi mengarahkan siswa untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kalau di PGP itu tidak boleh kita memberikan solusi, tapi menuntun siswa untuk mencari solusi. Nah, makanya tugas kita memang ketika kita berikan pertanyaan kadang tidak bisa terjawab. Makanya harus pandai kita membuat pertanyaan untuk mencari solusinya Bapak Ibu. Memang itu yang sangat sulit, memang sangat berat Bapak Ibu ya. Tapi pelan-pelan ya. Kalaupun tidak bisa sebagai manajer, kita sebagai pemantau lah minimal. Oke,
Kita next. Pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol sebagai apa ini, Bapak Ibu? Kalau kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, sebagai penghukum, merasa bersalah, teman, Merasa bersalah. pemantau atau manajer? Merasa bersalah. Ya, kalau yang ini merasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum. Ini yang mengatakan sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Nah, ini posisinya sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau, memberikan penghargaan. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Jadi menuntun dengan sebuah pertanyaan untuk siswa mencari solusinya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, ini juga sebagai penghukum ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya idealnya sebenarnya kita di level manajer sih sebenarnya. Tapi kalau seandainya pun tidak bisa di posisi kontrol sebagai manajer, kita turunkan lah di pemantau atau di antara pemantau dan manajer. Antaranya. Kemudian segitiga restitusi. Di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dia harus ada keyakinan kelas sebelum restitusi. Nah, menstabilkan identitas, ini seperti contoh kasus ketika orang sedang berkelahi, sedang emosi Bapak Ibu, apakah bisa kita langsung ajak bicara itu Bapak Ibu? Tidak bisa ya Bapak Ibu. Ketika sedang emosi, tidak bisa kita ajak bicara, tidak bisa kita ajak kontrol. Maka yang perlu kita lakukan memang harus menstabilkan diri identitasnya. Jadi dengan cara bagaimana menstabilkan identitasnya, seperti kita tidak cari siapa yang salah, siapa yang benar ya Bapak Ibu ya. Kita harus fokus kepada menstabilkan identitasnya dulu. Setelah stabil baru apa? Validasi kebutuhannya. Apa yang dia butuhkan sebenarnya? Kenapa dia berkurang? Baru kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, itulah restitusi. Segitiga restitusi. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini menstabilkan identitas. Gurunya berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Ya, ini menstabilkan identitas ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti kita membenarkan kesalahannya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini hanya sekedar untuk menstabilkan supaya emosinya reda. Ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini kalimat-kalimat yang bisa diajukan ketika kita menstabilkan identitas. Ya. Selanjutnya validasi kebutuhan. Ya. Ini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Ya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya untuk memenuhi basic need atau kebutuhan pokoknya. Apakah itu kekuatan, kebebasan, cinta, kesenangan, atau kebebasan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini kalimat ketika melakukan validasi kebutuhan. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Kemudian pertanyaan, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi?
Jadi ini kita tidak menyudutkan siswa, tapi kita membuat pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk menggali kebutuhan apa yang sebenarnya dia butuhkan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ini yang bisa kita pertanyakan. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ini makanya perlu ada keyakinan kelas dulu. Ketika kita melakukan sedikit restitusi sementara kita tidak punya keyakinan kelas, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ya, siswa tidak akan bisa menjawab gitu ya. Memang tidak ada gitu kan. Makanya harus punya keyakinan kelas. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah tahapan yang terakhir di segitiga restitusi, Bapak Ibu. Kemudian ini kita lewatkan. Terakhir ya, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, hal-hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari yang pelajaran kita tadi? Ada yang bisa menjawab? Bapak Ibu? Atau nanti saya buat di Google Form ya. Bapak Ibu nanti bisa jawabnya ya Bapak Ibu ya. Saya kirimkan melalui WA ya Bapak Ibu. Iya. Ini untuk refleksi kita hari ini ya. Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan ini nanti tolong dijawab. Jadi sekian paparan sosialisasi budaya positif dari saya. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin bisa kita diskusikan. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Tiga, Aku bertanya